Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Haniel Yuwono dalam program Kabar Baik. Hari ini kita akan membahas satu hal yang menarik, satu hal yang berkaitan dengan keselamatan, di mana tentunya keselamatan itu menjadi satu faktor yang penting yang dikejar oleh semua orang. Semua orang yang hidup di dunia tentu merindukan keselamatan. Bagaimanapun caranya, mereka akan berusaha untuk meraih keselamatan. Di sini ada dua hal yang menarik yang kita akan perbandingkan, yaitu antara perbuatan baik dan iman. Tema kita hari ini adalah perbuatan baik atau imankah yang menyelamatkan? Saya ambil tema ini karena dua hal ini antara perbuatan baik dan iman sangat sering diperbandingkan. Dan banyak orang di luar sana yang mengejar keselamatan dengan berbuat baik. Banyak orang yang beranggapan perbuatan baik mereka di dunia itu bisa membawa mereka untuk mendapatkan keselamatan dan kehidupan kekal. Kita akan cek sama-sama menurut kebenaran firman Tuhan, perbuatan baik atau imankah yang membawa kita mendapatkan keselamatan. Pertama kita akan lihat dalam Titus pasal 3, ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Di ayat ini ada satu hal yang sangat jelas yang bisa kita lihat, bahwa manusia menerima kehidupan kekal itu saat manusia mendapatkan kemurahan Allah. Di ayat yang kelima dikatakan dengan jelas, kita menerimanya itu bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Kita terima itu bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia kita bisa menerima kehidupan yang kekal. Jadi melalui ayat yang pertama kita baca sangat jelas bahwa perbuatan baik tidak akan menuntun manusia untuk mendapatkan kehidupan kekal. Tapi kita nggak berhenti di sini, kita akan terus simak sama-sama supaya teman-teman juga boleh melihat detail tentang bagaimana memperoleh keselamatan dan teman-teman tidak salah dalam mencari keselamatan. Takutnya kalau kita hanya mengandalkan iman, nanti kita salah dan tidak berhasil mencapai keselamatan. Kita akan lihat lebih lanjut di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Melihat di ayat yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ini, semakin mengingatkan atau semakin menguatkan kita bahwa keselamatan itu kita peroleh bukan karena perbuatan manusia. Sehingga Allah mengatakan jangan ada seorang pun yang bermegah. Jangan ada seorang pun yang membanggakan diri. Mungkin kita membanggakan pelayanan kita sudah membanggakan bahwa kita sudah menyelamatkan banyak jiwa, kita sudah melakukan banyak pelayanan, kita sudah mengadakan mujizat-mujizat, kita mengusir setan. Itu bukan sesuatu yang bisa kita banggakan untuk memperoleh keselamatan. Ingat, Tuhan katakan itu bukan hasil usahamu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Nah, kalau kita mengacu pada dua bagian yang sudah kita baca ini, di mana dengan jelas dikatakan bahwa perbuatan baik tidak menuntun seseorang untuk mendapatkan keselamatan, pertanyaannya, apakah perbuatan baik itu sama sekali tidak berfaedah? Apakah perbuatan baik itu benar-benar sama sekali tidak berguna di dalam kehidupan kekristenan? Kita lihat ada satu perintah yang Tuhan berikan dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bagaimana dengan perintah Tuhan? Yesus dengan jelas memberikan sebuah perintah tentang berbuat baik. Dan menjadi lebih menarik karena perbuatan baik yang Yesus berikan ini, yang Yesus perintahkan ini adalah berbuat baik kepada musuh, kepada orang yang membenci kita,
kepada orang yang mengutuk kita. Jadi perbuatan baik yang Yesus perintahkan ini adalah satu standar yang sangat-sangat tinggi, berbeda dengan standar yang dunia lakukan. Memang di dunia sangat banyak orang-orang yang berbuat baik. Masih banyak orang-orang baik yang kita bisa temui di dunia walaupun dunia sedang dalam kekacauan. Sangat banyak orang baik. Tetapi perbuatan baik mereka adalah perbuatan baik yang sesuai dengan standar dunia, sesuai dengan standar manusia. Di mana saat orang berbuat baik kemudian dihadapkan dengan satu pembalasan yang keji, tidak dibalas dengan satu kebaikan, perbuatan baik itu bisa saja dengan mudah hilang. Atau orang tidak lagi berbuat baik. Tetapi standar yang Yesus berikan ini sangat-sangat tinggi. Kita harus berbuat baik, bahkan mengasihi, mendoakan, memintakan berkat terhadap musuh kita, terhadap orang yang membenci kita, terhadap orang yang mengutuk kita. Pertanyaannya, apa fungsi perbuatan baik yang Yesus perintahkan ini? Bukankah perbuatan baik tidak menuntun seseorang terhadap keselamatan? Kalau kita sudah beriman kepada Yesus, kita sudah memperoleh keselamatan, kita sudah memperoleh kasih karunia itu, ngapain kita repot-repot berbuat baik? Masihkah kita harus berbuat baik? Nah, ini menarik. Sepenting apa perbuatan baik dalam kehidupan kekristenan? Kita lihat dalam Yakobus pasal 2 ayat 20-22. Yakobus pasal 2 ayat 20-22, "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna." Ayat ini memperjelas apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Ingat, orang Kristen bukanlah orang yang ke gereja setiap minggunya, bukan. Itu memang adalah kewajiban orang Kristen untuk beribadah. Tetapi orang Kristen adalah orang yang menjadikan Kristus sebagai standar dalam kehidupannya. Jadi orang Kristen bukanlah hanya orang-orang yang rutin beribadah, rutin melayani, bukan. Belum tentu. Tetapi orang Kristen itu dinilai dari apakah Kristus menjadi standar dalam kehidupannya. Apakah Kristus itu menjadi satu target yang dikejar untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, kembali ke firman Tuhan, apa yang menjadi standar orang Kristen? Kita melihat di sini bahwa perbuatan baik itu memang tidak akan menyelamatkan kita. Saat kita berbuat baik, itu memang tidak akan menyelamatkan kita. Kita mendapatkan keselamatan itu memang murni karena anugerah Allah, murni karena kemurahan Tuhan. Nah, karena perbuatan baik itu tidak menyelamatkan, tetapi kita menerimanya karena kemurahan Tuhan, kita tidak sanggup atau tidak layak untuk bermegah di hadapan Tuhan atas semua yang kita lakukan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, pelayanan kita, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan, pemberitaan Injil, doa-doa kita sama sekali tidak sanggup atau tidak layak bermegah di hadapan Tuhan. Tapi tidak berhenti di sini. Ayat ini mengingatkan satu hal dengan jelas bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah kosong. Ini harus kita garis bawahi. Iman tanpa perbuatan itu adalah kosong. Sementara perbuatan-perbuatan yang menyertai iman itu menjadikan iman itu sempurna. Membuat iman menjadi sempurna. Jadi di sini ada 3 tahap. Kalau saya akan gambarkan untuk menjadi lebih mudah, ada 3 anak tangga. Yang pertama atau anak tangga pertama adalah perbuatan baik. Kenapa perbuatan baik saya taruh di anak tangga paling bawah? Karena perbuatan baik itu tidak akan menuntun manusia untuk memperoleh keselamatan. Ingat, sebaik apapun manusia, kalau hanya mengandalkan perbuatan baik, tidak akan memperoleh yang namanya keselamatan. Tetapi perbuatan baik hanya akan mendapat pengakuan manusia. Wah, kamu baik sekali ya. Kamu pasti orang yang sangat-sangat menghargai manusia, dan lain sebagainya. Cukup sampai di sana. Tapi tidak bisa memperoleh sesuatu yang kekal. Berbeda dengan anak tangga kedua, yaitu iman, di mana saat kita beriman terhadap kasih karunia Yesus, terhadap perbuatan Yesus, terhadap kebaikan Yesus, kemurahan Yesus, itu akan menuntun kita untuk memperoleh keselamatan. Sehingga iman berada di anak tangga yang lebih tinggi daripada perbuatan baik. Karena perbuatan baik hanya akan membuat manusia memperoleh sesuatu yang fana, seperti pengakuan manusia. Tetapi iman itu membuat manusia memperoleh yang namanya keselamatan, kekal. Tapi iman bukan berada di anak tangga yang tertinggi. Masih ada satu anak tangga lagi,
yaitu perbuatan baik yang berdasarkan iman. Nah, ini menarik, perbuatan baik berdasarkan iman. Jadi kembali lagi, kalau seolah-olah perbuatan baik saja itu tidak berguna, sementara yang berguna adalah iman, ternyata masih ada satu standar yang lebih tinggi, yaitu perbuatan baik yang berdasarkan iman. Perbuatan baik tidak akan menuntun manusia untuk memperoleh keselamatan. Tetapi iman saja tanpa perbuatan baik juga tidak akan membuat manusia bertahan dalam keselamatan. Yang paling penting adalah perbuatan baik yang berdasarkan oleh iman. Karena hanya perbuatan baik yang berdasarkan oleh iman, itu yang membuat manusia bertahan di dalam kemurahan Tuhan. Abraham mempersembahkan Ishak, ditulis di dalam firman yang sudah kita baca, itu sebagai contoh sebuah tindakan iman. Saat Abraham sulit mendapatkan anak, kemudian dia mendapatkan mujizat, Tuhan memberikan anak yaitu Ishak, kita bisa melihat bahwa perbuatan baik Abraham saat mempersembahkan Ishak itu bukan karena Abraham itu mudah dibodohin atau Abraham yes man, bukan. Tetapi Abraham menaruh perbuatannya di atas satu dasar yang namanya iman. Dia menyadari bahwa saat Allah sanggup memberikan Ishak, walaupun segala keadaan itu sudah tidak mungkin lagi, dia yakin saat Allah meminta Ishak, Allah sanggup memberikan yang terbaik bagi Abraham. Abraham tahu bahwa saat Allah meminta Ishak, itu adalah yang terbaik buat Abraham. Jadi tindakan Abraham itu berdasarkan iman. Orang Kristen juga harus melakukan perbuatan-perbuatan baik yang berdasarkan iman. Itu lebih penting daripada sekedar beriman kepada Yesus. Nah, perbuatan-perbuatan baik itu memang tidak berguna, tetapi perbuatan-perbuatan baik yang berdasarkan iman itu sangat penting untuk mempertahankan keselamatan. Jadi kita tidak boleh salah memandang kasih karunia Tuhan. Kita lihat dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ayat ini sangat-sangat jelas. Ayat ini sangat-sangat keras. Saat kita melihat Allah perintahkan supaya kita melihat di dua sisi Allah. Allah punya dua sisi, yaitu kemurahan dan kekerasan Allah. Kalau kita hanya memperhatikan kemurahan Allah, kita akan melihat siapa Allah kita, yaitu Allah yang pemurah, Allah yang akan selalu terbuka tangannya saat kita berdosa kemudian mau kembali, Allah yang akan selalu mengampuni kita lagi, kemudian memberikan kita harapan-harapan baru. Iya, Allah kita memang Allah yang pemurah, tetapi ingat, Allah kita punya satu sisi yang namanya kekerasan. Dan saat Allah itu keras, itu mengingatkan kita bahwa kita harus hidup dalam satu standar yang tinggi. Kenapa? Karena kalau Allah tidak menyayangkan cabang asli atau ranting yang asli, Allah juga tidak akan menyayangkan kita sebagai cabang yang dicangkokkan atau ranting yang dicangkokkan. Ingat, dua sisi Allah harus terus kita perhatikan, yaitu kemurahan dan kekerasan Allah. Kemurahan Allah membuat kita merdeka dari dosa. Kemurahan Allah membuat kita ditebus dari dosa, dari hukuman maut. Tetapi hanya kekerasan Allah yang mengingatkan kita untuk kita terus hidup di dalam standar Allah. Kekerasan Allah menuntut kita untuk hidup sesuai standar Allah. Ingat, bagian terakhir ada iman, pengharapan, dan kasih. Di antara ketiganya yang terbesar adalah kasih. Kasih adalah perbuatan baik. Walaupun iman itu membuat kita mendapatkan sebuah pengharapan untuk diselamatkan, tetapi iman dan pengharapan bukanlah yang terbesar. Yang terbesar adalah kasih atau perbuatan baik. Kenapa? Karena iman hanya akan menuntun kita untuk memperoleh keselamatan. Tapi perbuatan baik atau kasih Allah yang terpancar dari hidup kita, itu membuat orang lain di sekitar kita atau orang yang melihat kita bisa mendapatkan keselamatan. Karena mereka akan mengenal Allah melalui kehidupan kita dan mereka akan memiliki iman yang sama seperti yang kita miliki. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di kabar baik selanjutnya. God bless you.